Lembaga Pendidikan Informal oleh Arvina Nur Amalia, Nonik Patricia Arta Dewi, Yusuf Safri Al-Mabruri. Pengertian Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memungkinkan peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi ilmu agama yang disajikan dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah. Tujuan Madrasah Diniyah yang pertama, memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh, berakhlak mulia, warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, serta sehat jasmani rohani. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna dalam sikap pribadinya. Yang ketiga, mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam. Ciri-ciri Madrasah Diniyah. Yang pertama, Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal. Yang kedua, Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat, serta dapat diselenggarakan di mana saja. Yang ketiga, Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat. 4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus. 5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama. 6. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam. Ruang lingkup. Secara makro, administrasi pendidikan di Madrasah Diniyah mencakup kurikulum, warga belajar, ketenagaan, keuangan, saran prasarana gedung dan perlengkapan lainnya, hubungan kerjasama dengan masyarakat. Dinamika pesantren. 1. Permulaan berdiri pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang telah tua sekali usianya, telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu, yang setidaknya memiliki 5 unsur pokok, yaitu kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran ilmu-ilmu agama. Pengaruh dan eksistensi pesantren. Pada abad ke-18, nama pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat menjadi begitu berbobot, terutama berkenaan dengan perannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Pada masa itu berdirinya pesantren senantiasa ditandai dengan perang nilai antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitar yang selalu dimenangkan oleh pihak pesantren, sehingga pesantren diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan. Bahkan kehadiran pesantren dengan santri yang banyak dapat menghidupkan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memakmurkan masyarakat sekitar. Jarang yang menimbulkan mitos-mitos di balik perjuangan pahlawan kemerdekaan, seperti adanya sosok Kiai Seibi Angin di balik perjuangan heroik Jaka Sembung. Akhir abad ke-19, lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda. Sikap non-kooperatif dan silent opposition para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari intervensi yang dilakukan pemerintah kolonial serta memberi kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan. Pesantren di arus globalisasi. Seiring dengan bergulirnya alur modernisasi, politik global mengalami rekonfigurasi di sepanjang lintas batas kultural. Berbagai masyarakat dan negara yang memiliki kemiripan kebudayaan akan saling bergandengan